Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya sekumpulan sundur yang menarik banget nih. Ada panduan praktis Google Bisnisku dari Gapura Digital, terus pemikiran dari Pak Hingderanata Nikola ya, dari buku Selling Easily and Smartly dan wawancaranya, ditambah lagi ada riset akademis soal kinerja penjualan. Nah, misi kita sekarang, kita mau bedah strategi praktis dan juga perubahan pola pikir yang paling penting dari semua ini. Tujuannya ya buat bantu Anda ningkatin kinerja lah di era digital ini. Iya, sumber-sumber ini memang campurannya pas ya. Ada langkah teknisnya, ada juga sisi filosofisnya gitu. Tantangannya mungkin gimana merangkai ini semua jadi sesuatu yang bisa langsung Anda terapkan gitu kan. Kita mulai dari dasar digitalnya dulu kali ya. Oke, siap. Kita bedah soal digital. Sumber dari Gapura Digital itu kan menekankan banget pentingnya kelihatan di dunia online. Data We Are Social yang disertakan juga nunjukin itu kan, hampir setengah konsumen cari info produk online atau mampir ke toko online. Setiganya bahkan belanja lewat HP. Betul. Dan jangan lupa, rata-rata kita online itu hampir 9 jam sehari. Gila ya? Iya, 9 jam. Itu kan nunjukin banget gimana perilaku konsumen udah berubah ya. Nah, disinilah Google Bisnisku atau GMB yang dibahas di modul Gapura Digital itu jadi penting banget. Ini bukan cuma daftar alamat biasa loh, tapi kayak jabat tangan digital pertama gitu. Langsung di Google Search, di Google Maps, jadi kalau mau bangun kepercayaan pelanggan lokal, ya harus kuasai ini dulu. Jadi manfaatnya jelas ya, biar gampang ditemuin orang di area sekitar. Terus bisa langsung ngobrol sama pelanggan lewat info terbaru, ulasan, postingan gitu. Bahkan dapat website gratisan juga kan, nama toko bisnis.site itu. Iya, betul. Riset Google sendiri bilang potensi naiknya kunjungan ke toko fisik itu bisa 38%. Dan orang yang mempertimbangkan buat beli itu bisa naik 29%. Lumayan banget kan? Lumayan banget. Terus gimana biar maksimal pakainya? Ada tips singkatnya nggak dari modul itu? Ada. Kuncinya itu pastikan info kita akurat terus. Selalu update, jam buka, foto produk atau tempat, layanan apa aja. Terus penting banget buat nanggapi ulasan pelanggan. Mau bagus mau jelek ya ditanggapi. Itu bangun reputasi. Jangan lupa juga manfaatin fitur postingan buat promo atau kabar baru. Dan lihat datanya, analisisnya, buat tahu pelanggan nemuin kita gimana. Oke. Jadi setelah kita gampang ditemukan nih pakai GMB, pertanyaan selanjutnya dari sumber-sumber kita ini kan gimana biar interaksi dan penjualannya efektif. Nah, di sini kita banyak lihat ke sosok Pak Hingderanata Nikola ya, Master Trainer NLP pertama se-Asia Tenggara itu. Iya, pemikiran utama beliau dari buku Selling Easily and Smartly itu menarik banget. Intinya, menjual itu bukan bakat semata, tapi skill, kemampuan, dan juga mindset, pola pikir yang bisa dipelajari. Dan bisa dipelajari dengan mudah dan cerdas. Jadi bukan soal kerja keras banting tulang aja. Wah, itu nyambung banget ya sama konsep kerja cerdas yang ada di riset Wulandari dan Rahmasari itu. Jadi bukan cuma soal jam kerja panjang, tapi lebih ke perencanaan, strategi yang pas, prioritas, adaptasi juga. Riset itu kan nemuin kalau kerja cerdas itu dampaknya positif banget ke kinerja penjualan. Betul. Dan yang menarik lagi, riset itu juga nunjukin soal orientasi pembelajaran. Maksudnya, kemauan kuat buat terus belajar, cari tantangan baru, pengen bisa kuasai skill baru. Nah, itu yang mendorong kerja cerdas tadi. Buku Pahing juga nyinggung aspek psikologis ini kan, misalnya pakai prinsip NLP sederhana, buat bangun raport, keakraban gitu, biar paham pembeli, bukan cuma jual fitur produk. Nah, soal mindset ini nih, kayaknya perlu kita dalemi lagi. Soalnya wawancara Pak Hing di Smart NLP itu juga, wah banyak banget idenya. Konsep optimisme realistis, itu gimana tuh maksudnya? Realistis tapi optimis, agak kontradiktif ya kedengarannya. Iya juga ya, tapi intinya gini, kita terima kondisi kita sekarang. Sumber daya kita apa adanya. Ingat prinsip NLP, peta bukan wilayah. Persepsi kita belum tentu realita utuhnya. Tapi di saat yang sama, kita harus optimis penuh sama potensi masa depan. Jangan sampai keterbatasan sekarang bikin kita mandek. Makanya Pak Hing sering bilang, pakai kata belum, jangan tidak bisa. Gagal kemarin, ya udah next, jangan jadi beban. Oke, belum bukan tidak bisa dan next, catat.
Terus konsep menciptakan peluang itu juga kuat banget ya. Jadi bukan nungguin aja, tapi kita yang bikin. Tepat, persis gitu. Artinya, ya siap-siap dari sekarang. Asah skill, tambah pengetahuan, bahkan bangun identitas yang kita mau capai nanti. Siapin itu semua sebelum kesempatannya kelihatan. Termasuk juga bangun jaringan, tapi niatnya tulus, mau memberi nilai dulu, bukan cuma cari untung. Pastikan juga langkah kita sejalan sama prinsip hidup kita. Nah, ini balik lagi ke orientasi belajar tadi kan, kemauan buat terus tumbuh. Jadi kalau ditarik benang merahnya dari semua sumber ini ya, alat digital kayak GMB itu ibarat buka pintunya, biar kelihatan. Terus kerja cerdas sama orientasi belajar itu jadi mesin penggeraknya. Dan semua itu butuh bahan bakar mindset yang pas. Kayak optimisme realistis tadi, sama proaktif menciptakan peluang ala Pak Hing itu. Persis. Jadi semua elemen ini nyambung dan saling nguatin ya. Alat digitalnya, strategi cerdasnya, sama mindset buat tumbuhnya. Betul, dan dampaknya itu nyata kok. Kayak yang disebut sekilas soal komunitas alumni Pahing JJJ itu. Mereka jadi proaktif latihan bareng, saling dukung. Makanya, belajar terus-menerus itu jadi kunci. Modul GMB aja nyaranin pakai Google Primer atau baca buku komunikasi kan? Oke, jadi kalau kita rangkum nih, inti sesari paling penting buat Anda semua dari pembahasan kita kali ini. Pertama, pakai alat digital kayak Google Businessku. Jadikan itu fondasi biar Anda gampang ditemukan. Kedua, terapkan kerja cerdas, strategis, fokus, dan didorong sama kemauan tinggi buat terus belajar. Ketiga, pupuk optimisme realistis. Lihat kondisi sekarang apa adanya, tapi yakin sama masa depan. Dan proaktif, ciptakan peluang Anda sendiri. Keempat, ya mulai siap-siap dari sekarang, jangan nunggu nanti. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran agak provokatif dari Pahing soal identitas yang bisa jadi bahan renungan Anda di rumah. Kini pertanyaannya, kalau Anda mau meraih peluang besar berikutnya, entah dalam hidup atau bisnis, identitas seperti siapa yang perlu Anda mulai bangun dan wujudkan dari hari ini, bahkan sebelum peluang itu benar-benar kelihatan jelas di depan mata Anda?